kita akan melakukan salat Aid, maka kita ulang-ulang sekedar untuk mengingat-ingatkan. Kalau bahasa awaknya pasal jalan dek, ketampuh apa kaji dek, ulang. Kini kuat mau ulang-ulang saja. Tuang-tuang tekanannya, yaitu tentang adab-adab yang disunahkan pada hari raya. Hukumnya menurut jumhur para ulama, hukumnya sunat muakkad. Sunat artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jangan sampai ndak. Seperti para ulama yang menyatakan salat berjamaah misalnya hukumnya sunnah. Sunnah muakkad. Artinya apa? Kalau ndak hujan labek doh, kalau ndak sakit doh, aja sampai tinggal. Itu juga hukum daripada salat Aid. Kalau ndaklah karena hal tertentu yang sangat darurat, jangan sampai tinggal. InsyaAllah nan rayo ko lai basemangai orang pai basamo-samo. Tapi hukumnya sunat muakkad. Kemudian apa saja yang disunnahkan? Yang pertama itu mandi. Kalau kau tidak lo perlu diajarkan rasanya dah. InsyaAllah dari nang ketek sampai nang gadang. Pas hari raya lai mandi. Sempat nak mandi pai salak raya tu yo dah dapat akal. Lapa malih nah berarti. Dalam hadisnya tu ada mandi yang disunahkan seperti mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Jumat, dan mandi pada hari raya. Kalau awak mengamalkannya dalam bentuk menghidupkan sunnah, itu kadang pahala. Jadi mandi itu dapat pahala. Pahala menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, bersamaku di dalam surga. Jadi kalau niat, niat lagi kok. Niatnya mengikuti sunnah. Setelah mandi mengalai, memakai pakaian yang terbaik. Boleh terbaru boleh. Baju baru boleh. Kalau tidak ada baju baru, yang baju baru kau biasa kan anak-anak wak. Lah tua-tua kau agak kurang semangat beli baju baru. Kalau nama rasa perlu belilah. Tapi ada orang dan alah anak-anak salah beli, awak tidak usah kan. Nah kalau itu bagaimana? Memang anjurannya memakai pakaian terbaik. Manonan paling rancak, paling bagus dari pakaian waktu nanado. Bahkan disebutkan Nabi SAW memiliki pakaian khusus untuk beliau pakai hari Jumat dan hari raya. Khusus dalam arti beliau memang mengkhususkan pakaian yang beliau pakai itu khusus yang terbaik saja pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya mingguan. Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahunan. Maka dianjurkannya hari Jumat tu kau dapat ndak baju ke pasar tu pakai. Ada baju. Kalau orang siswa itu diamalkannya. Kajumai itu mandi tukar baju dulu. Orang siswa, orang tua-tua. Kini balari saya dari kadai kamu saji le. Walaupun yang tidak wajib,
Tapi ini disunnahkan memakai yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai serban buatan Yaman yang indah pada setiap hari raya. Jadi Nabi suko makainan rancak di hari raya. Pakailah nan rancak-rancak. Jadi ndak baju sana rancak dah penampilan guys. Sungui dirapikan. Ya. Sungui dicukur dirapikan. Dicukur ya, dan merapikan jenggot. Rapikan jenggot, rambut rapian lo. Pokoknya bajunya indah, penampilannya indah, gagah, rancak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar di hari raya memakai pakaian terbaik dan memakai minyak wangi yang paling harum. Mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik, artinya berpenampilan terbaik, dan memakai parfum yang paling harum. Untuk siaga laki-laki, untuk padusi ada ulama melarang makai. Yang paling lunak itu boleh, tapi sekedar pailang bau badan, menghilangkan bau badan. Para sahabat termasuk salah satunya Abu Hurairah, kalau ada wanita yang pakai parfum bakapoa baunya, menyerbak dari jauh lah bau, suruh pulang deh, pulang. Tidak sah salat wanita yang memakai harum-haruman. Bakapoa teh, apa sama Indonesianya? Menyengat. Pulang dek, mandi. Untuk agar memberasihan bau. Jadi bolehkah? Boleh ya. Bagi wanita sekedar untuk pailangan bau badan, tapi jangan bakapoa pun tidak boleh. Laki-laki boleh. Disuruh laki-laki kok memakai parfum. Cuma itulah ujiannya di situ. Ibu-ibu rajin pakai parfum. Sedangkan tidak dianjurkan. Apa-apa nambah surah pamalih. Kan bau no kadang. Kau bahaya. Laki-laki kau ndawa apa kapoak baunya, tapi jangan minyak si nyonyong. Padiah hidung ni. Memakai minyak wangi yang paling harum. Carilah beko parfum rancak. Ya, ada yang menggalis parfum. Cari narancak. Jangan 10.000. Kau rayo kau. Baju mahal, parfum 10.000 tidak cocok tu. Beli parfum mahal lalu cik. Yang paling harum sesuai isi kantong. Tapi nak jaleha cari yang paling harum. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sudah mandi, cari baju paling rancak, berasihan, potong kumis, rapikan jenggot, potong kuku, lah rapi penampilan, pakai parfum. Itu balai dianjurkan makan sebelum berangkat untuk Idul Fitri. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari, pada hari raya Idul Fitri Rasulullah berangkat ke tempat salat. Sebelumnya beliau makan beberapa buah kurma dengan jumlah ganjil. Kode raya Idul Fitri. Dan Idul Adha beliau pulang makannya setelah salat. Dan beliau berusaha agar makanan yang pertama beliau makan dari daging hewan kurban.
Kalau biasa makan kurma, silahkan makan kurma. Tapi kadang di rumah tuh lah tidak tersedia lu kurma lah misalnya. Anak dopi makan lu. Lontong, katupe. Tapi usahakan menghidupkan sunnah. Baka makan lu. Kapai. Kapai daripada salat Idul Fitri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik bahwasanya kaum muslimin diperintahkan, memang diperintah, disuruh makan terlebih dahulu sebelum pergi untuk menunaikan salat Id. Tujuannya untuk membedakan ku hari raya ko Ramadan. Ramadan bahwa nak makan ke itu. Tak ada makan-makan pagi dah. Membedakan hari raya jo hari puasa makan pagi. Itu anjuran. Kemudian dianjurkan mengajak para keluarga sadonya, wanita, anak-anak, pergi ke tempat salat. Barami-rami, usahawan sarami-raminya. Jangan sampai ada orang yang tinggal di rumah kecuali yang sakit. Seluruh wanita disuruh pergi. Bahkan disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, disuruh para wanita, bahkan wanita haid. Wanita haid pun disuruh. Tapi wanita haid itu disarankan untuk tidak salat. Artinya jangan di dalam musajid. Makanya dahulu orang salatnya itu di lapangan. Nabi melakukan salat itu di lapangan. Konon kabarnya sampai Nabi jadi imam tu Masjid Abu Bakar yang ada di Madinah. Karena ada Masjid Abu Bakar, situ Nabi salat, di situlah Abu Bakar jadi khalifah, di situlah nya salat di lapangan. Cuman di Arab, itulah kelebihannya. Keluar dari musajid itulah tanah lapang sesadonya. Lapangan sadonya. Tidak sama negara awak dah. Ada samanya, ada bandanya. Harus dibuat mana tanah lapang ko dulu untuk salat. Tapi kalau di Arab, kama madok itu tanah lapang sadonya. Boleh dicoba, tidak coba. Akan tanah lapang sadonya. Bisa dipakai. Kondisi alamnya seperti itu. Tujuannya apa? Agar wanita haid juga bisa hadir dan seluruh orang bisa hadir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjuran berikutnya itu adalah pergi salat dengan jalan yang berbeda. Pai beda, pulang beda. Disebutkan dalam hadis surat Muslim, Rasulullah pergi untuk salat hari raya. Ketika pulang beliau melewati jalan yang lain, dan ketika beliau berangkat juga melewati jalan yang lain. Iko pun juga termasuk sunnah, tapi kondisi alam. Kalau di Arab memang kama madok jalan, kama diaduan bisa jadi jalan. Tapi kalau di negara awak, jasa barang madok sen. Masuk bandar kok. Masuk sama, masuk para orang kondisi alamnya tidak sama. Tapi kalau memungkinkan bisa dari rumah waktu ke musajid dua jalan lalunya lakukan untuk meniru daripada mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pelaksanaan salat intinya salat. Waktu pelaksanaan salat ko nanjaleh salat ko lebih lambek daripada Idul
Adha. Kalau Idul Adha itu lebih capek karena orang kemandabiah dan semacamnya. Kalau Idul Fitri itu lebih lambe dari Idul Adha. Kalau di situ disebutkan waktunya adalah sejak terbit matahari kira-kira setinggi 3 meter. Alah naik agak 3 meteran. Itulah bisa dimulai salat Aid. Atau di ketinggian 2 tombak. Dan salat Idul Adha di ketinggian kira-kira 1 tombak. Jadi memang agak lambat Idul Fitri daripada Idul Adha. Tapi celak kondisi je. Kalau salat wak di lapangan, kalau terlapau panih, mereka orang tak khusyuk lah salat. Kan di lapangan tu matuari. Aja sampai angin nah gara-gara mengumpun pitih. Lama salat jadinya pas khutbah panjang lo. Lah menceringi-ceringi kan yang orang kan yang panih. Usahakan itu kebijaksanaan panitia lah. Bagaimana yang nyaman, yang intinya ibadah yang nyaman untuk para jamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah untuk salat Id. Tidak ada. Dan tidak ada pula salat sebelumnya. Tidak ada salat sunat tahiyatul lapangan. Ada salat sunat ilahi lapangan tu beko. Nabi tidak ada salat sebelum salat Id dan sesudah. Tidak ada dah. Kalau di masjid bah salatnya sat. Tu dewa lah itu. Kalau ke dalam masjid itu karena sebab tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid, boleh. Tapi kalau tidak pun bahasa, tidak ada. Tapi nanti di lapangan jangan lupa-lupa, jangan cuba-cuba salat di lapangan baca bola salat sunat, aja malu buat ketahuan nak ngaji. Tapi kalau ada orang mana bahasa, dia tahu saja. Tidak ada salat tahiyatul lapangan dah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salatnya 2 rakaat, caranya Allah tahu. Dan surat yang disunnahkan dibaca pada hari raya itu adalah rakaat pertamanya surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian aku sekilas saja nak bahas itu. Memulai khutbah. Mulai khutbah itu pakai takbir langsungkah atau innal hamdalillah? Di siko ikhtilaf. Kok lapangan tisa kayaknya. Ada orang memulai je innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, lah selesai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, barunya takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang memulai itu assalamualaikum, sudah salam, Allahu akbar dengan takbir. Dan itu memang ikhtilaf. Dan perlu kelapangan hati saja. Ambo yang pernah jadi khatib, ambo cuba keduanya. Di daerah waktu itu tacubuan di daerah orang biasa takabir lu. Allahu akbar, biasanya meritu orang tarikh. Dewa bacubuan lalu innal hamdalillah dulu. Wah bisik-bisik orang terbalik dia. Aku kebiasaan khatib nak jadi khatib weh. Kan tampang-tampang khatib sebenarnya. Cari kondisi situ saya. Di situ bah biasa. Karena itu ikhtilaf. Awak dek tagi lo sari ya baru dapat ilmu cuba lah dak mana itu.
Pun nama bisiak orang. Tadang bisiaknya tu sedang jadi khatib. Lupanya takbir. Ndak khusyuk orangnya jadi. Tapi kalau di daerah orang ialah biasa mengaji, terserahlah. Tapi kalau di daerah kampung-kampung jadi khatib, acana di situ bah kebiasaan. Karena mengkhawatirkan orangnya belum paham, belum tahu kadang. Bahasa boleh dua cara. Begitu juga duduk. Ada orang kau dipisahkan salat id kau dengan duduk. Ada yang satu kali saja tanpa duduk. Dan itu pun memang ikhtilaf. Itu pun memang ikhtilaf. Tapi yang paling kuat di antara itu orang kau saling menguatkan sebenarnya. Tapi yang paling rajin di antara itu satu kali saja. Membedakan mana hari raya, mana hari Jumat. Jumat memang dipisah. Tapi kalau raya tidak. Kalau ada orang manan itu pun tidak masalah begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bertakbir. Bila takbiran kau mulai. Bila takbiran kau dimulai. Pendapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama dari terbenam matahari. Sampai bila? Sampai sudah solat. Dari matahari terbenam mogari beko ya. Beko mogari belah mulai takbiran, dan itu di mana saja. Jangan ditunggu lo kamu saji baru takbir. Di mana saja. Mau di rumah, mau di jalan sedang bawa auto, mau sedang di kadai, sedang di mulai dari malam tu lah boleh takbiran. Sampai berakhirnya orang salat. Orang salat. Yang kedua, dari barangkek dari rumah itu benar. Dalam hadisnya itu memang Nabi bertakbir itu mulai dari barangkek dari rumah sampai orang salat. Kalau apa dari rumah sampai imam tibo. Makanya malaki khatib, malaki imam taga untuk salat, orang takbiran dulu. Dan dianjurkan untuk mengeraskannya. Tak bisa-bisa mengeraskan suara takbirnya. Jadi itu ada orang mengambil karena keumuman ayat yang dikatakan hari itu kan sehari semalam. Berarti dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lah wiswaknya. Ada juga memahami seperti itu. Nah, tapi jangan cuba-cuba bisuk magari hari raya kah? Bisuk pagi kah raya salat? Ya bisuk raya. Jadi jadinya loh, li jadi raya bisuk. Kalau tidak jadi bisuk berarti lah 31 dia. Raya kan batasnya sebenarnya sampai salat takbiran tunya. Ada orang luar bekonya nak takbir le. Asar takbir le. Masih dispensasi lah teh. Tapi jangan cuba mengari karena dah masuk 2 Syawal. Jangan dicuba di mogarinya karena itu tidak ada lain. Tapi yang diambil kebanyakan oleh para ulama dari pendapat yang paling banyak wa ikutan ulama yang paling banyak ambil termasuk menjadi fatwa Syekh Saleh Utsaimin misalnya. Dari sejak matahari terbenam sampai salat Id. Sampai salat Idnya itu pendapat yang terkuat. Kalau zuhurnya balas tidak boleh. Asarnya tidak boleh.
Itu yang terkuatnya sampai salat idnya. Tapi kalau di kampung-kampung besok sampai bila orang buat? Sampai asar ya. Tapi yang terkuat itu sampai salat id cuma. Sampai salat id. Sudah salat selesai. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dianjurkan apa lagi? Awak bersilaturahmi kepada sia nang kawak datangi pertama rayo ko. Orang tua. Jangan kajam gadang lu. Rayo tu orang tua caliak lu. Orang tua caliak lu. Tu sialai baru nan dakek-dakek situ. Jadi gunaanlah hari rayo tu sebagai mempererat hubungan. Apalagi orang Minang yang merantau sekali pulang. Itulah momen bagi awak yang merantau untuk menjalin kembali basuh. Basuh jo HP bisa no Ustaz. Ya, pindah sama basuh jo secara langsung. Rasa tu nak sama. Apalagi orang yang lah mengetahui itu LDR. Orang rumah di kampung awak Jakarta. Video call bisa. Tapi rasa sama kah ketika bertemu? Tidak. Tak sama dah. Hari ko gunakan momen untuk bertemu. Bersilaturahim. Kasih lu orang tua. Setelah itu baru yang terdekat dengan itu. Tujuan silaturahim ko nanjaleh mempererat, menjalin dan semacamnya. Dan kalau ada orang nan masih ndak bailoan laki rayo, alun bermaafan, yo alun batarimo leh ibadahnya. Kenapa? Syarat daripada diterimanya sebuah ibadah adalah ketika tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Apalagi orang nalah labiah 3 hari ndak bersapuan, alun batarimo ibadahnya sampai dia berbaikan. Maka momen rayu kololah untuk belok-elok. Kau ada awak ndak belok kan? Aku momennya untuk berbaikan tadi itu. Saling mengunjungi, saling bari rayu. Belok-elok lek. Ana rata assalamualaikum bah. Dipailok. Kok nalah gantiang diparik. Kok putih bah disambung. Sambung lek. Kok momennya. Jangan diperdiakan berlarut-larut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu juga dijaga makanan. Jangan dianggap pai rayo itu pai makan-makan saja boleh ya. Tapi jago. Habis lo sirup saboto di rumah orang kacang tujin sawele. Tambah lo kue rayo tu makan lo. Ala mencoret pagi. Jago-jago saya. Jago-jago. Dulu orang berkata silaturahmi nak bujang ke rumah mak. Ndak apa sobok-sobokan. Senyap ngadi wak dah. Tu kawan tibo ndak mantun dah. Tu kawan tibo. Tanya kalau kawannya padusi. Boleh. Kalau ke laki jangan cuba-cuba pasobokan. Tanya siana au buangan Josiano. Josi Fitri. Siano wak. Tanya apa nanya? Kok sekali kau nampak dapat baru ya? Awak kawannya Pak. Kawan apa? Besok kalau ke kamari bawa ayah di. Macam mana itu? Ya jaleh. Karena agak diwak tanya lelok lah ketujuh di kau orang tun. Tak mau terima-terima mereka itu sana.
Tu awak padia sebasat, awak berdosa orang gay. Tangguang dosanya orang gay. Sempatnya pai basat, tetap apa yo le. Tangguanglah dewak dosa. Sempat lo ngecek, lelok jalannya nak, nyelih kucing malarian ikan, elok lo kecian, ndak batu kan, elok ya nak. Kalau dia awak nalah mengaji mungkin lain tak. Di sana kita yang masih kehidupan glamor dunianya tinggi, mungkin dia biasa mereka. Perlu je kita ingat. Tak terima semua sembarang sana laki-laki ke rumah pula punya nak gadis. Painya alasan dibawa kawan. Tak amuah bawa kawan apa tu? Nam boleh membawanya mahramnya. Suaminya kah? Mamaknya nam bawa ke sanaknya atau apaknya? Tanya, awak sia? Awak kawannya kawan apa ya? Ajaleh lo kan kadang anak bujang ku ndak ibangi lo doh. Ndak jadinya melamar anak awak beko. Jalehan, agih tahu. Oh nak, biasanya kalau datang laki-laki ke rumah tu bacaro. Akhirnya bacaro. No. Ndak mau datang sedo lah dunia. Lah kare hati. Alah jangan. Abang orang tua atau mama kamari deh. Abarundiang kami dulu. Mari itu. Diajai lo anak bujang kau dia tahu kayaknya ndak ibabangi lo dah ndak culalang lo mato kayaknya takui lo anak bujang tu kau dia tahu saja ada wak ali ndak ada nama dia sesat dan sana wak dia tahu karena dan sana wak kau alun tahunya nan mode-mode tu nya menganggap biasa di rayo no biasa ndak mah dah ndak ada buangnya dah. Kemudian apa ucapan yang dianjurkan di hari raya? Dari Jubair bin Nafir dia berkata, apabila sahabat-sahabat Rasulullah berjumpa satu sama lainnya pada hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Sanad hadis ini hasan. Ini kebiasaan sahabat. Bersobok saling mengucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang surang lain menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Ada orang membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Anda ada tu dah. Tak. Nya salingnya yang ada tu saling. Sama-sama itu bacaannya. Sama-sama mendoakan. Awak kan di doanya diorang dah. Semoga Allah terima. Awak doa lainnya. Sama-sama mendoa. Sama-sama berdoa. Tapi kalau taqabbal ya karim. Tak doa, tak saling namanya dah. Sama-sama mengucapkan. Itu yang dia ajar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu jawabnya. Tapi aturan untuk hal-hal yang seperti ini tak ketat. Tak ketat-ketat nalo dah jadi perketat-ketat loh. Agak arik-arik lunggas hukum masalahikonya. Jangan diarik orang. Ada itu bacaan noh. Atak kaji ini nya tak tahu dah. Tu minal aidin wal faizin tarimo je lah biarlah. Kau nak sapu lo gara-gara itu. Nak ketat-ketat lah. Minal aidin wal faizin je. Biarlah. Awak semua baca taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun tak itu jawabnya. Mungkin minal aidin wal faizin. Kalau di Arab Aidul Mubarak je. Aidul Mubarak je. Tak ketat-ketat benar. Tapi kalau ingin yang sesuai di kerajaan dek sahabat non sesuai dengan dilakukan oleh para sahabat tu saling mengucapkan dengan ucapan yang sama. Kemudian takbir hari raya kau Pak Ibu ada yang Allahu Akbarnya 2 kali. Ada yang Allahu Akbarnya 3 kali.
Kalau terang ada orang takbir Allahu Akbarnya 2 kalinya memang ada hadisnya. Yang ada 3 kali ada aja. Boleh. Artinya memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Dan lafaz takbir itu yang ada dalil. Kok cerita dalil dulu ya. Kalau yang di lapangannya lu. Nan ada dalilnya tu. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu. Ini lafaz dari Salman dengan sanad sahih. Adapun lafaz yang dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu lafaz yang anu itu bahasa bacanya. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu. Enggak ada dah. Mukhlishina lahuddin. Enggak ada dah. Kalau bacanya dalil kau. Yang diperbanyaknya takbirnya. Takbirnya. Jadi kalau disuruh orang, dia orang mi kawa untuk takbir, jangan takuilah. Wak ada apa? Ada sadaqah wak dah sana. Enggak ada. Itu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dah, udah itu sudah ulang. Itu nan laiba dalilnya. Kalau tercangang orang tak pakai sedekah wadah, orang sudah. Tidak salah dah. Memang itu yang ada riwayatnya. Yang lain-lain itu ada. Bukan ada. Tapi sedekah wadah wa nasara abdah. Itu bila Nabi baca ketika perang Ahzab. Perang Khandaq. Ketika dihancurkan juangin 10.000 pasukan Quraisy itu. Itu dibaca Nabi. Tidak pas raya dah. Ketika terjadi badai pasir yang menghantam para tentara Quraisy. Kok sampai dibaca lepas raya entahlah. Mau buang anu tu hendak tahu lah ilmunya. Bakok bahasa boknya mantan. Bakok doa tu dibaca lepas takbir hendak tahu. Kentu apa ibu? Saling mau-mauhan kita dalam kapulang kampung ya kan. Tasingwang kanaya talintuang katurun namana. Rila gadang paidah mau gadang harago. Yana nambo pribadi. Ya minta rila aja maaf. Kalau di mauhan tu. Nanapa ibu alun kaki talangkah kalaman lai nama lebih dulu wawarikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran